Gimana caranya ngoptimalin atau jalanin iklan GMV Max di TikTok biar cuan? Ya, seperti yang gua pernah bahas dan mungkin kalian udah pada tahu, per Juli Q3 itu semua iklan di TikTok tuh itu bakal berubah. Yang untuk iklan shop ya, ngomong-ngomong ya. Untuk iklan shop bakal berubah. Kalau selama ini kita itu apa tuh, ada VSA, ada LSA, ada PSA, sekarang digabung semua jadi satu yang namanya GMV Max gitu. Terus gimana cara jalannya nih? Gimana cara ngejalanin? Sebenarnya caranya simpel, tapi di video ini gue bakal kasih step dan step tutorialnya seperti apa, jebakan Batman-nya kayak gimana, gitu kan. Jadi buat kalian yang belum tahu, lo bisa ikutin ya. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi yuk kita mulai. Oke, jadi, nah ini kalau lihat dari tampilan gue ya, ini gue lagi buka TikTok Ads Manager. Bukanya bisa dari TikTok Ads Manager, bisa juga dari sisi Seller Center. Tapi kemarin gue sempat dapat issue ya, dapat info ya. Jadi salah satu bakal dihilangin. Kalau nggak salah Seller Center deh yang dihilangin. Jadi pindahnya semua ke TikTok Ads Manager. Tapi ada juga yang bilang ya di sini bakal dihilangin. Cuman ya kita nggak tahu sih ya sebenarnya kayak gimana. Tapi ini gue kasih lihat dari TikTok Ads Manager. Dan TikTok Ads Manager sendiri yang gue mau kasih ke kalian ternyata gini, ada level-levelnya guys. Ada levelnya tuh gimana sih? Jadi ini insider info banget ya, dan gue yakin gak banyak orang yang bahas. Kenapa? Karena yang verified buat dapat akun level tinggi ini di Indonesia kayaknya kurang dari 20 perusahaan. Gue ngomong kurang dari 20 perusahaan, jadi sedikit gitu ya. Karena kurang dari 20 perusahaan, jadi ya kan gak banyak orang tahu. Ya namanya juga dikit ya, mau gimana lagi. Nah, emang levelnya tuh dibagi dari kayak gimana gitu. Jadi gini, kalau dari TikTok itu kan ada iklan buat seller biasa, ada juga iklan buat agency. Nah, bedanya apa gitu ya. Nah, sebenarnya gini, TikTok itu dia punya dua divisi. Ada yang namanya divisi untuk iklan itu SMB, Small Medium Businesses, itu untuk menghandle klien biasa dan agensi biasa. Nah, ada lagi yang Global Business Solution. Ini level top. Level top ini apa? Nah, ini megang agensi global sebetulnya. Atau agensi lokal yang punya punya spending tinggi. Barulah lu bisa dikasih yang Global Business Solution. Nah, bedanya apa? Satu, beda di support. Jadi gini, kalau kalian ngerjain iklan TikTok, lu pasti ngalamin kayak udah jalan error atau apa dan lu nggak bisa kemana-mana. Lu nanya orang terus kayak orangnya telan bumi gitu ya. Seller topet pasti yang pernah ngalamin lah, apalagi lu mau integrasi aja pusing kan. Gua tahu, bener kan. Ya udah, itu memang karena gini, yang udah dapat di level SMB, men. SMB itu bukan apa-apa, orangnya dikit. Satu, ini ngomongin service aja, orangnya dikit, kliennya banyak banget gitu. Jadi kayak mereka ya udah aja lah, ya sekerjainnya lah gitu ya. Yang kedua itu di level global. Nah, level global orangnya juga sama sih, nggak banyak, tapi orang kliennya dikit. Nah, jadi kayak kita jujur nih, kayak ke service lebih kayak VIP gitu. Itu satu nih ya, itu satu di situ. Jadi ketika lo ada problem, lo ada apapun, lo bisa lebih enak. Yang kedua itu tuh kalau di GBS itu secara mereka akuin ya, secara performance-nya itu lebih baik. Mungkin gini kali ya, pixelnya gue pikir dikasih yang lebih pintar kali ya, AI-nya lebih jago lah gitu. Nah, gue tahu ketika gue cerita pasti kalian pengen, gue mau GBS bentar dulu. Udah gue bilang di Indonesia cuma 20 perusahaan yang dapat, kurang malah mungkin, dan mayoritas ngerjain brand, multinational brand. Kenapa? Karena buat lo dapat license ke GBS itu ad spend-nya dulu tuh kurang lebih 500 juta per bulan selama 6 bulan. Setahu gue sekarang mungkin udah naik karena targetnya naik terus gitu ya. Targetnya mungkin sekarang di angka 100.000 US dollar. Kalau 100.000 dolar kan berarti berapa tuh omset spend lo tuh? Ya lumayan lah, 1,7 M per bulan. Dan kalau gue yakin buat small business atau UMKM lo nggak mungkin spend segitu. Makanya gue bilang juga rata-rata megang brand, bener kan, multinational brand gitu kan. Tapi tenang gitu ya, kita DMA udah salah satu top agency di situ, dan kita sebenarnya mau ngajak kalian partneran. Dan kabar baiknya adalah partnerannya, harus bayar dong. Bisa, gue mau kasih kalian kesempatan buat cobain gratis. Mau nggak lo? Kurang apa coba? Ya kan, buat lo yang mau nanti lo bisa klik link di deskripsi gue, lo bisa di komen, lo bisa cobain bareng sama kita ya. Ada trialnya gratis, jadi tenang aja deh gitu ya, nggak perlu lo pusingin. Nah, gue tahu budget tuh terbatas kan, udah tenang, kita cari duit ya. Nah, ini di Ads Manager-nya. Jadi dari Ads Manager ini sebenarnya kalau kalian belum aware, belum terbiasa, di sini kelihatan kan kayak ada balance-nya ada berapa, spending-nya berapa, yang aktif berapa, cost-nya berapa, impresinya berapa. Ini semua performance-nya ada grafiknya, lo bisa lihat di sini gitu ya. Terus yang top videonya yang mana gitu kan, itu kelihatan. Termasuk sampai handphonenya dari mana itu kelihatan detail.
Nah, lanjut buat jalan JMV Max, lu pilih ke sini JMV Max. Nah, di JMV Max ini satu yang lu perlu ingat adalah satu shop ya, satu toko. Cuman bisa connect sama satu Ads Manager. Jadi misalnya nih, ini kan Ads Manager gua satu nih. Di sini kalau lihat tokonya Affiliate Akademi Kreatif, ini salah satu lini bisnis gua yang berikutnya memang kita punya retail. Nah, di shop ini memang cuma connect sama Affiliate Akademi Kreatif aja. Kebayang nggak lo? Lu nggak connect sama yang lain gitu loh. Nangkep ya poin gue ya. Ini yang pertama. Terus dari sini gitu ya, dari sini. Nah, dari sini itu. Nah, itu di sini ada kelihatan overview. Ini yang udah pernah kita jalanin gitu ya. Nah, terus gimana cara bikinnya? Cara bikinnya lu sebenarnya tinggal klik aja create JMV Max. Nah, di sini tuh campaign-nya ada dua. Lu mau promote produk atau promote live. Kalau promote produk berarti lu tuh butuh materinya video dan gambar. Kalau video kan SKU foto-fotonya itu bakal muncul ketika di pencarian. Kalau video ya konten-kontennya. Kalau live ya lagi ngomongin live streamingnya. Jadi caranya JMV Max ini gue pernah bahas di video gue. Jadi kayak gini, kalau misalnya lu tanya kayak strateginya gimana nih, kok ada nggak cara tips buat winningnya? Terus ini tuh plus minusnya gimana sih? Kok maksudnya semua kayak gini gitu ya. Kalau kalian ngerasa ini kayak simple banget, ada tipsnya nggak? Gue udah bikin video khusus tentang ini, tentang misalnya kayak bahkan ini gue ngomong secara lebih general. Gue cerita kayak apa yang gue alamin. Jadi kebetulan 2 minggu lalu gue ikut acara TikTok Summit Asia Tenggara buat top agency owner gitu ya. Jadi di situ ya gue jadi masuk salah satu perwakilan Indonesia. Kalau nggak salah cuman sekitar 10-an lah dari Indo. Nggak nyampe 2 meja, tapi satu orang kan satu meja ada yang 2 gitu loh. Jadi kayak 20 orang kan kebagi ya, kurang lebih 10 lah hitungan gue yang di invite. Nah di situ ada cerita gue di video yang ini. Terus ini ada promo produk atau live. Nah, seperti kalian bisa lihat di kanan, ini tuh targetingnya di sini semuanya udah otomatis, jadi nggak bisa milih. Kalau dulu tuh kita bisa milih lokasi, ini Indonesia doang. Terus udah gitu tuh audiens juga lo nggak bisa milih kayak umurnya. Dia cuma bilang di bawah 18 tahun di explode, selesai. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa milih kayak mau cewek, cowok, idealnya di sini. Gue tahu nih pembeli gue yang bagus di sini. Ini bukan lagi tentang setting. Ngomongin JMV Max itu dia tuh lo harus kasih tahu ke AI. Jadi gini, dia baca deskripsi produk lo. Dan gue tahu banyak di antara kalian mungkin nggak bisa membuat deskripsi produk dengan benar. Mati lu di situ. Benar nggak? Jadi kayak persiapan lu tuh harus. Jadi kayak orang rasa, gue tinggal klik doang ya. Bentar guys, nggak gitu. Kalau lu klik doang, udah siap belum semuanya? Benar nggak? Produk lu udah benar belum? Deskripsi udah benar belum? Atau masih banyak harus dioptimize, banyak harus diganti? Kebayang nggak? Kalau belum ya, dia baca dari situ. Informasi produk lu aja menentukan dia bakal nyebarin kemana. Kalau produk lu informasinya ngasal, dia mabok. Dia kagak jalan. Ya. Terus ini yang pertama. Terus yang kedua, dia bakal ngebaca konten-konten yang kalian buat. Konten kalian apakah sudah bagus di mata AI atau belum? Atau jangan-jangan konten kalian nggak bagus di mata AI. Kalau nggak bagus di mata AI, konten kalian, ROAS kalian tidak akan perform dan kalian bakal hancur ke bawah. Nangkep ya? Poin gue ya di sini ya. Nah, di sini udah gitu sama live juga sama ya, kurang lebih seperti itu. Nah, produk, lu pilih produk. Nah, misalnya di sini gue ada nih satu produk yang belum gue JMV Maxin, dan yang perlu diingat adalah ketika lu jalanin JMV Max, ini tuh produk ini nggak bisa diiklan yang lain. Jadi kalau udah JMV Max seperti fokus buat conversion. Jadi kayak VSA masih ada sebenarnya video biasa. Bukan VSA, content awareness. Udah bukan shop lagi. Jadi kalau konten biasa bisa, tapi yang ini JMV Max gitu ya. Nah, terus berikutnya udah satu produk, dia nanya, target lu berapa? ROAS lu berapa? Nah, target ini dia ngasih saran nih, kalau di sini bisa jalan, dia bilang. Kalau di luar sini nggak bisa jalan. Tapi bukan berarti nggak bisa juga sih. Misalnya lu mau coba nih, ya, oke, gue mau target 100. Biasanya kan kalau UMKM gitu ya, mencoba milik. Dan biasanya begitu dicobain, nggak akan jalan sama sekali, nggak spending, nggak jalan. Ya lu turunin terus. Sampai yang menurut AI logik. Dan kadang logiknya AI belum tentu kebutuhan kita. Bener nggak? Masalah lagi nih di sini. Tapi pertanyaannya mungkin nggak sih kalau misalnya AI ngomong 4 terus nanti lu dapetnya 5, ya mungkin aja. Tapi mungkinnya gimana? Tergantung, balik lagi pertanyaannya adalah konten lu gimana, foto produk lu gimana, deskripsi lu gimana, dan konten lu sebanyak apa. Kalau konten lu cuma 1, cuma 2, cuma 3, bye. Bahkan gue merasa kayak sekarang gini loh, jujur ketika kayak gini ya, satu produk itu kalau kontennya di bawah 200 mungkin nggak akan bagus.
Karena ya AI-nya nggak bisa milih, mau milih di mana. Mereka bisa memilih banyak. Kalau manusia dikasih pilihan banyak, mereka mabok. Kalau AI dikasih pilihan banyak, mereka jalan. Lebih enak karena mereka butuh opsi gitu loh. Kebayang nggak? Ya. Nah, dia tanya daily budget, kayak gue disaraninnya 7 juta gitu ya. Terus udah gitu add kreatif. Nah, di sini tuh bisa ini nih. Lo kalau di sini bisa baca, bisa auto selecting, itu kan mempermudah katanya. Gitu kan. Jadi lihat gambar atau apa tuh lo bisa pilih kreatifnya. Nah, kreatifnya misalnya authorize post, affiliate post, customize post gitu kan. Gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ya, nah lo bisa milih nih kurang lebih kayak gitu. Dan di sini juga tadi nih, ketika di pilihan ini juga ya. Nah, di sini tuh ada switch to manual. Nah, kalau sistem manual ya benar-benar lo memilih mau yang mana nih, konten mana nih yang mau lo pilih, konten mana nih yang menurut lo kayaknya bagus, gitu kan. Ini authorize post, ini affiliate post, ini bisa juga customize. Tuh, bisa nambahin foto sendiri gitu loh, ya. Nah, terus udah beres. Oke. Nah, setelah itu pilihannya adalah schedule, mau kapan lo mau jalanin, kapan lo mau akhirin, gitu kan. Kasih nama campaign, dan setelah lo klik publish, selesai. Udah nggak ada apa-apa lagi. Dan yang lo bisa lihat adalah evaluasinya. Evaluasinya ads-nya jalan apa enggak, spend apa enggak, budgetnya berapa, dapat hasilnya berapa, sesuai apa enggak, gitu kan. Nah, di sini gimana nih caranya kalau misalnya contoh kayak gini ya. Ini gue kasih lihat ya, kayak punya gue juga, ini kita baru nyoba nih kan. Ini kita baru nyoba, apakah dibilang yang punya kita sendiri udah bagus? Enggak juga. ROI kita 4,3. Kalau dibilang 4,3, untung nggak? Ya sebenarnya kalau untuk produk yang kita jual sih kita masih untung. Fair ngomong kita masih untung, kita nggak rugi. Tapi spend kita budgetnya kita juga belum bisa maksimal nih. Gitu. Gue juga baru ke spend kayak 1,5 juta. Dan 1,5 juta tuh buat gue kecil gitu loh. Gue pengennya lebih gede gitu kan. Nah di situ berarti gue tahu kekurangan gue adalah kontennya harus lebih banyak, ininya harus lebih banyak. Jadi kayak kita punya PR gitu loh setiap campaign. Gitu loh. Biar misalnya angka gue dari 4,3 tuh bisa naik gitu. Misalnya jadi ke-5, jadi ke-6, jadi ke-7 gitu kan. Dan di sini PR-nya gue rasa bukan lagi setting iklan, tapi gimana caranya kalian produksi konten sebanyak mungkin dalam waktu cepat untuk produk-produk yang dibutuhkan. Gitu kan. Jadinya kalau kayak gini, dan biasanya nih yang gue tahu adalah masalah buat seller atau UMKM misalnya gini, lu pusing. Karena gini, lu bayangin ya, lu punya produk berapa? Oke, katakanlah kalian punya produk SKU-nya 20 deh. Barang lu nggak banyak. Satu produk, 100 video itu nggak kurang, nggak ngangkat. Yang gue ini affiliate academy itu lebih dari 100. Jadi mungkin kayak satu produk itu mungkin kayak butuh 200. Satu produk 200 kali 20, 4.000 video lu. Dan buat menghindari ad fatigue, kita harus refresh terus. Mateng lu. Hidup lu mau konten terus 4.000 gitu kan. Atau 5.000 per bulan gitu kan. Nah, tapi tenang. Biar lu nggak pusing gitu ya. Kita punya solusinya. Jadi seperti yang gue bahas, gue mau ngajak kalian kerjasama untuk kayak gini. Jadi lo bisa cobain dari ads manager kita, performnya bisa lebih bagus. Terus kedua, lo juga bisa gini, karena sebenarnya pas lagi kemarin ya, gue di Singapura, gue baru nyadar, gue satu-satunya agensi yang megang UMKM untuk di level top, dan gue juga satu-satunya agensi yang punya top MCN. Dan di top MCN kita punya ribuan kreator. Kita bisa bantuin kalian bikin ratusan bahkan ribuan konten dalam 1 bulan, dalam waktu singkat. Dan gue mau ngajak kalian gini, ibaratnya buat lo yang kerja sama kita lagi punya kurang lebih gini, lo bisa tes, cobain dulu nih, kerja sama sama kita buat buying sama kita gratis, lo nggak bayar, nanti kita bisa bantu check-in, kalau udah masalah kita bisa bantuin, gitu kan, kurang apa lagi coba, lo nggak usah bayar apa-apa kan. Nah yang kedua adalah, ketika lo nge-spend jalan, kalian bisa sendiri, mau dikerjain sama kita pun boleh, gitu kan, dan kita mau paketin sama konten. Jadi kayak misalnya nih, ibaratnya gini, lu bayar kita bisa bikinin mungkin kayak, gue belum tahu sih harga idealnya berapa ya, kasih tau gue coba, kasih tau gue di komen, kasih gue masukannya, misalnya gini, gue bakal bikinin 100 konten misalnya per satu SKU, so kata lu pantasnya berapa deh, gitu bener nggak? Ya gue sih kepikiran mungkin harganya mungkin di bawah 10 juta ya, jadi kayak murah banget, gitu ya, murah banget, dan lu bisa dapetin banyak konten yang beredar di mana-mana, kontennya dicampur dari konten lu dan konten kreator affiliate gitu ya. Mungkin kalian bakal bertanya, kenapa kok semuanya dicampur sama konten affiliate? Lu aja kontennya di akun gue semua. Lu harus sadar satu hal. Ini yang mau gue kasih tau sama lu. Kalau konsumen itu udah pinter. Semua konsumen juga nggak goblok. Kalau semua orang yang ngomong semua brandnya, orang itu nggak percaya kalau itu bagus. Tapi sekarang gini deh, misalnya lu punya 100 konten, 20 dibikin sama lu, 80 dibikin sama kreator.
Berarti kan itu tuh kombinasi kayak ngeliat, oh lu bilang bagus dan banyak orang bilang bagus. Itu bakal bikin konsumen lebih percaya buat beli kan. Itulah yang convertnya tinggi. Makanya perlu digabung antara lu dengan kreator. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan itu yang misalnya bakal gue bikin buat kalian. Gitu kan. Dan ini gue rasa ini gue lagi bakal testing sedikit. Ini gue lagi bakal testing banyak. Makanya mungkin klien-klien yang baru-baru masuk sekarang nih, bagian testing. Dan kalau bagian testing, fair ngomong lah, harganya pasti paling murah. Ya kan, lu juga masuk jadi trial error kita kok, fair ngomong gitu kan, bener nggak? Tapi kan memang ini baru berubah, bener nggak? Nah, tapi dengan lo udah harga paling murah kan lu juga dapet cuan juga gitu kan. Lu kalau produksi, lu hitungannya berapa? Kalau lu nyari kreator sendiri, lu hitungannya berapa? Lu ngirim sampel, hitungannya berapa? Dan ini semua lu nggak usah pusing, karena lu cuma butuh kirim sampel ke kita doang. Kita yang bakal beresin semuanya di belakang gitu ya. Jadi itu solusi yang gue kepikiran buat bantu kalian buat lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, kurang lebih itu tentang GMP Max. Kalau ada yang mau tanya, tulis di komen. Gue bakal, karena ini gue rasa isu yang hot banget, jadi gue lagi bakal benar-benar perhatian banget sama hal ini. Jadi lu tulis kendala lu, masalah lu di komen ya. Nanti gue bakal bikin mungkin balasannya dalam waktu cepat gitu ya. Jangan lupa buat like dan share.